Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, singkat saja, kita akan mencari tahu apakah suatu desimal itu merupakan bilangan rasional atau irasional. Sebelumnya kita telah membahas bahwa bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B, ya. Bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B dengan catatan bahwa B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, pertanyaan kemudian adalah kira-kira bagaimana mengubah bilangan desimal itu menjadi bilangan rasional, ya, atau bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi. Jadi misalnya diberikan bilangan desimal ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bilangan desimal ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika kita melihat dari bilangan ini, maka yang menjadi bisa dipastikan bahwa bilangan rasional itu, yang termasuk bilangan rasional adalah ini. Kenapa? Karena tiganya terus berulang, ya, sampai seterusnya. Ini bukan, karena tidak menemui pola tertentu. Ini bilangan rasional. Ini 3, 4, 3, 4 berulang. Kemudian ini bilangan rasional juga, karena 417 berulang, 417, 417, 417, 417. Nah, apakah ini bilangan rasional? Iya, karena dia berulang. 142, 857, 142, 857, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, baik. Misalnya ketika 3,33 bilangan rasional, kira-kira bagaimana bentuk A per B-nya? Kemudian ini juga bilangan rasional, kira-kira bagaimana bentuk A per B-nya? Ini juga bilangan rasional, kira-kira bagaimana bentuk A per B-nya? Ini juga seperti itu. Nah, sekarang kita mengambil satu contoh. 3,33 ini kita akan rubah menjadi bentuk A per B. Nah, sekarang pertama, karena kita lihat bahwa di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, itu 3 semua. Makanya supaya kita dapat polanya, maka cukup ketika satu angka saja di belakang koma yang sama semua seterusnya, maka cukup misalkan bahwa ini adalah n, ya. Jadi misalkan ini adalah n. N itu berarti sama dengan 3,333 dan seterusnya. Kemudian karena ini tiganya yang berulang, maka cukup dikalikan 10n. Jadi n 10n, andaikan 3,33 ini adalah n, maka 10n adalah 33,333 dan seterusnya. Nah, sekarang 10n dikurang n, ini kan sama dengan 33,333 dikurang dengan 3,333. Nah, otomatis ini menjadi kalau dikurang, ini habis bisa 30, ya. 10n kurang n ini sama dengan 9n. Ya kan? Berarti kalau seperti itu, n sama dengan 30 per 9. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa ini adalah bilangan rasional, karena bisa dibentuk dalam bentuk A per B, atau bisa ditulis menjadi 10 per 3. Nah, sekarang ini, karena ini dua angka yang berulang, maka ketika ingin diubah menjadi bentuk A per B, karena dua angka yang berulang di belakang koma, maka dikalikan dengan 100, ya. Berarti 100n, andaikan ini adalah n sama dengan 2,34 dan seterusnya, maka 100n itu sama dengan 234,34 dan seterusnya. Nah,
Sekarang 100N dikurang N ini sama dengan 234,34, dan seterusnya, dikurang karena N tadi adalah ini, maka di sini 2,3434 dan seterusnya. Maka ini akan habis ketika ini dikurang. Habis, kemudian 4 kurang 2, 2, sisa 232. Nah, sekarang berarti kalau seperti itu 99N ini sama dengan 232. Sekarang N sama dengan 232 per 99. Dapat bentuk A per B. Ya. Begitupun dengan ini. Kalau mau dirubah dalam bentuk A per B. Ini kan ada 3 angka yang berulang ya. 417, 417, 417, 417, 417. Maka dari itu silakan dikalikan 1000 saja. Kan ini kan tidak masalah mau besar mau kecil, yang penting bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Berarti N sama dengan 4,417, 417, 417 dan seterusnya. Berarti 1000N ini sama dengan 417, 417, 417, 417 dan seterusnya. Nah, 1000N kurang N ini menjadi 4417, 417, 417, 417 dikurangi dengan N tadi adalah 4,417, sini 4, 417, 417, 417 dan seterusnya. Otomatis ini akan habis. Kemudian ini sisa menjadi, kalau ini dikurang, ini menjadi 3, kemudian 1, kemudian 4, 4, 1, 3. Nah, maka dari itu 1000N kurang N, kita pindah ke sini ya. 1000N kurang N ini sama dengan 4413. Maka dari itu 999N ini sama dengan 4413. Nah, sekarang N sama dengan 4413 per 999. Jadi ini bentuk A per B dari 4,417, 417, 417. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.